Bayangkan Bu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya Bu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Astagfirullahaladzim. Ini wakil presiden loh, mantan wakil presiden bicara seperti ini. Bapak, Kita bilang Agustus kolaps negara Ciko apa? Kios. Boleh periksa semua media. Orang nggak sambil di media. Dia bilang begitu. Saya biru. Yusuf Kala jadi bulan-bulanan warganet dan pendukung Bapak Jokowi. Publik sangat kecewa dengan tindakan, perkataan, sikap Bapak JK beberapa waktu terakhir, teman-teman. Ini semakin seru. Ini dia videonya. Mari kita tonton sampai akhir ya. dosa apa gue ini? Tinggal di negeri kayak begini. Astagfirullahaladzim. Ini wakil presiden loh, mantan wakil presiden bicara seperti ini. Bapak mantan wakil presiden, Bapak Yusuf Kala. Iya Pak, saya ketua Termul Pak. Iya Pak, yang ngelarang Pak Jokowi buka ijazah tuh saya Pak. Dan yang ngelarang paling tegas tuh buka ijazah Pak Jokowi itu adalah undang-undang Pak. Undang-undang PDP Pak, perlindungan data pribadi. Ya, terserah Pak Jokowi mau ngeluarin ijazah atau enggak di hadapan publik, nggak ada juga itu kewajiban Pak Jokowi untuk nunjukin ijazah ke hadapan monyet-monyet, Pak. Ya, monyet-monyet ya, bukan Bapak, monyet-monyet yang minta ijazah Pak Jokowi. Itu dibuka ya Pak ya. Karena mereka ini Pak, ya monyet-monyet ini selalu nggak puas Pak. Dengan apa kinerja Pak Jokowi. Jadi Bapak mantan wakil presiden jangan mau diadu domba. Kita percaya kok, kita Termul. Kita percaya sama Bapak. Ya, saya ketua umum Pro Gibran Pak. Ya percaya sekali dengan Bapak. Jangan percaya sama monyet-monyet Pak. Kita ini lagi diadu domba. Ya, kemarin Pak SBY dituduh sebagai bohir katanya. Sebagai bohir ijazah. Saya nggak yakin kalau Pak SBY itu seperti itu karena beliau negarawan. Saya nggak yakin. Bapak juga, saya nggak yakin Bapak dituduh sebagai bohir. Saya nggak yakin. Ini mah permainan si Roy Suryo kayaknya ini mau ngacak-ngacak semuanya. Negara ini diadu domba. Ya, saya menduga ya. Jadi Bapak jangan terprovokasi Bapak. Gitu loh. Bapak adalah panutan kami. Apalagi terlebih saya nih orang Bugis juga. Nenek saya orang Bugis. Jadi saya yakin. Ya, orang Bugis itu nggak ada yang neko-neko. Saya yakin itu. Jadi Bapak, ya kalau Bapak nyebut-nyebut Termul, sampaikan pada Termul. Iya betul, saya Termul, ketua umum Termul. Saya mewakili Termul se-Indonesia Pak. Jadi Pak, ya kami Termul ini mendukung Pak Jokowi ikhlas Pak. Sesuai dengan kredibilitas dan kapabilitas yang beliau punya. Sesuai dengan Firdaus Oiwobo, hajar habis Yusuf Kala. Aduh, ini ketua umum Termul berbicara menanggapi statement Pak Yusuf Kala terkait polemik ijazah Bapak Jokowi. Kan beberapa hari yang telah lewat toh, Yusuf Kala meminta Bapak Jokowi untuk menunjukkan saja ijazahnya. Nah di sini Firdaus Oiwobo kasih paham tuh. Yusuf Kala kalau ada undang-undang yang melindungi, ada undang-undang perlindungan data pribadi. Waduh ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Beberapa waktu terakhir nama Yusuf Kala terus menjadi perbincangan warganet di media sosial. Ada saja tuh gebrakan beliau ini. Bayangkan Bu Mega itu. Dia mencalonkan, dia mengatur, tapi dia hanya hati. Bu Mega luar biasa. Orang paling demokratis. Mengatur ya. Saya mau pulang ke Makassar. Jangan dulu pulang. Itu. Bantu. Aduh. Bagaimana kita ngurus perusahaan? Jadi, ya akhirnya oke lah. Jadi, waktu pertama saya tidak pernah ketemu, walaupun saya bawa ke Jakarta.
Saya membawa ke dekat. Tanya semua orang, tanya Amin. Ini juga di Solo. Nah, saya datang sama dia. Pak Jokowi, ini Ibu Mega minta saya dampingi Bapak. Saya tidak bisa ngomong kenapa Ibu Mega tidak mau tanda tangani kalau bukan saya. Saya juga terkejut kenapa begini. Tapi ya, demi negara saya kayakan. Demi negara. Bukan demi Jokowi, demi negara saya kerjakan. Aduh, teman-teman, udah dengarkan pernyataan Bapak Yusuf Kala barusan? Dia memuji-muji Ibu Megawati, itu sih nggak masalah, silakan. Itu kan pendapatnya, itu terserah dia mau memuji siapapun. Tapi sayangnya di sini dia menyentil-nyentil nama Bapak Jokowi. Kesannya di sini dia mendiskreditkan Bapak Jokowi, menyudutkan Bapak Jokowi, kecewa sekali dengan Bapak Jokowi. Seolah-olah di posisi ini Bapak Jokowi merupakan penjahat, pengkhianat. Aduh. Lalu dengan nada bicaranya ini teman-teman, seolah-olah dia ini yang paling berjasa di hidup Bapak Jokowi. Ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian mengenai Bapak Yusuf Kala ini? Mari kita ramaikan kolom komentar yang ada di bawah. Itu juga menjadi pertanyaan publik, Bang. Ketika dulu bersanding bersama sebagai RI 1 dan RI 2, tapi Pak JK saat itu apakah mengetahui ijazah? Oke. Iya, makanya Pak JK bilang tadi bahwa beliau yakin Pak Jokowi punya ijazah. Asli. Soal asli dan enggak, ya beliau yakin bahwa Pak Jokowi punya ijazah. Asli. Nah itu nanti, kan ini sedang ini, saya nggak punya. Waduh. Ini kuasa hukum Bapak Yusuf Kala alias JK. Ketangkap nih teman-teman. Dari sepenggal kalimat beliau ini dicecar sama host TV. Ini kan Bapak JK pernah mendampingi Bapak Jokowi sebagai wakil presiden. Nah, pada saat itu apakah Bapak JK mengetahui ijazah Bapak Jokowi itu asli? Nah, di sini dengan ragu-ragu, cemas dia, takut kejebak sendiri omongannya. Tapi mau gimana? Udah kejebak ini kuasa hukum Bapak Yusuf Kala. Ditanya sama host, asli? Enggak, masih ragu-ragu dia. Aduh, ini gimana nih teman-teman kalau menurut pendapat kalian? Kuasa hukum Bapak JK dan Bapak Yusuf Kala itu sendiri. Komen-komen di bawah ini dah. Juga bilang Agustus kolaps negara chaos. Boleh periksa semua media. Pernah nggak saya bilang di media? Dia bilang begitu. Saya didu. Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah. Tidak pernah. Pak JK bilang Agustus. Ini viral lagi nih teman-teman. Heboh lagi. Ditepis sama Yusuf Kala. Beberapa waktu yang telah lewat kan heboh di media sosial. JK menyebut kalau bulan Juli Agustus 2026 maka Indonesia bakalan chaos. Di sini ditepis. Dia mengatakan itu kan ucapannya Said Didu. Silakan periksa di berbagai media. Nggak ada tuh. Dia mengatakan Indonesia chaos dan mau menggulingkan pemerintah. Memang ya nggak ada. Memang yang mengatakan itu kan Said Didu. Kata Said Didu ini yang dikatakan oleh Yusuf Kala. Nah, ini kita mau percaya yang mana ini kira-kira teman-teman. Sedangkan kita ketahui kalau Said Didu merupakan kubunya Yusuf Kala. Bahkan sering melakukan pertemuan internal. Jadi posisi kita gimana nih teman-teman? Apakah kita percaya dengan pernyataan barusan Yusuf Kala? Komen-komen di bawah teman-teman. Ada Armando ngomong senaknya saja ya. Dibilang lagi bahwa diperintahkan. Siapa yang bilang perintahkan? Ada urusan menari atau tidak pokoknya. Dia harus paham bahwa apa yang dilaporkan itu semua tidak benar. Apa yang pelakunya sendiri, Ketua Sinode, Pak Imam, Ustadz yang ada waktu itu yang menyatakan bahwa begini keadaan benar. Jangan ada Armando ngomong senaknya aja ya. Teman-teman, lagi-lagi Yusuf Kala berurusan dengan pihak kepolisian. Kalau sebelumnya dia ini heboh
melaporkan Rismond ke polisi. Lalu beberapa persekutuan dari gereja, baik itu Protestan maupun Katolik, melaporkan Yusuf Kala. Kini dia melaporkan Ade Armando. Ini gimana? Ade Armando dilaporkan ke polisi karena mengkritik video ceramah Yusuf Kala. Makin seru, makin heboh. Nama dari Yusuf Kala terus menjadi sorotan. Ini gimana? Kalau menurut pendapat kalian kawan-kawan, atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu kawan-kawan di kolom komentar yang ada di bawah ini.